Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue lain-lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan thank you buat kalian semua udah komen, udah DM, udah email, dan yang lainnya. Dan kalau misalkan lo mau donasi, support podcast gue, lo bisa support lewat donasi di Saweria, yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Kalau misalkan lo lihat judulnya, kayaknya ini udah bosen ya si judulnya. Tapi ini beda kok, si temanya beda, isinya juga beda. Hati-hati sama umur 20-an. Nah, hati-hati di sini tuh maksudnya supaya gue tuh ngingetin kalian kalau misalkan di umur 20-an ini ada beberapa hal yang menurut gue lo harus bisa aware, lo harus bisa perhatiin gitu sebelum akhirnya lo masuk ke umur 30-an. Meskipun gue belum masuk ke umur 30, tapi at least gue sudah belajar dari orang-orang yang sudah umurnya 30 ke atas gitu. Jadi hati-hati sama umur 20-an. Kenapa? Jadi gini, kemarin gue tuh kan ngomongin tentang apa sih yang gue udah pelajarin sebelum umur 20-an. Lo bisa cek di YouTube gue yang podcast gue sebelumnya. Tapi sekarang gue bakal ngomongin tentang di umur 20-an ini bakal ada apa sih gitu. Dan ini juga tema yang gue buat sendiri untuk gue sendiri juga gitu ya. Karena gue masih ngejalanin umur 20-an sampai 30 sekarang. Nah, di podcast ini di tema hari ini gue pengen ngasih tahu kenapa umur 20-an itu sangat penting buat lu. Dan di tema ini juga gue bakal bikin lu tuh lebih ngargain waktu lah istilahnya di umur lu yang mungkin lu sekarang itu ada di umur 20-an atau mungkin lu belum masuk umur 20 sama sekali gitu. Dan gue pengen ngingetin aja ke kalian gitu. Jadi gini, kalau misalkan lu lihat di YouTube atau di sosmed manapun gitu ya, coba deh lu lihat di YouTube aja. Kenapa sih banyak banget konten yang ngomongin tentang umur 20-an? Kebanyakan mereka tuh bakal bilang kayak umur 20 itu harus dinikmati, umur 20 itu harus gini, harus gitu lah intinya gitu. Dan kalau misalkan lu lihat di Instagram juga kayak gitu, kayak apa ya, si kontennya juga bilang kayak kenapa umur 20-an itu adalah umur yang sensitif buat kalian semua gitu. Dan kebanyakan ngomong kalau misalkan di umur 20-an ini lu tuh harus bisa banyak explore, lu harus bisa banyak mencoba sesuatu, menciptakan sesuatu, dan merasakan banyak hal. Intinya seperti itu. Bahkan di TEDx aja, kalau misalkan lu tahu TEDx, itu tuh semacam sharing gitu, acara sharing gitu. Dan di salah satu pembicaranya juga ada yang bilang kalau misalkan umur 30-an itu bukan umur 20 versi 2 gitu. Karena di umur 30 itu udah sangat berbeda jauh daripada umur 20-an gitu. Nah, gini, gue punya semacam pengalaman dengar cerita dari orang-orang yang sudah sangat tua. Nggak sangat tua juga sih, tapi lebih tua daripada gue. Yang dimana mereka tuh udah nge-sharing lah apa aja sih yang mereka rasain selama mereka tuh sudah melewati umur 20 gitu. Ada satu saudara gue, dia lumayan deket sama gue dan kita tuh sering ngobrolin tentang hobi lah istilahnya. One day gue tuh lagi main game dan dia tuh datang ke rumah gue dan ya ngobrol-ngobrol lah istilahnya apa aja sih yang sekarang lagi lu kerjain segala macam dan lain-lain gitu ya. Dan kita tuh dulu tuh suka istilahnya, gue sama dia tuh suka main game bareng dulu. Dan sampai tiba satu saat dimana waktu gue lagi ngobrolin tentang komputer gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngerti tentang komputer, gue tuh lagi ngobrol sama dia dan gue bilang kayak, oh gue tuh lagi pengen upgrade ini, lagi pengen beli ini, pengen beli itu. Dan somehow dia tuh beda berapa tahun lah, puluhan tahun dari gue gitu ya. Dan somehow gue tuh tiba-tiba ada pikiran buat ngomong gini, sok tuh ikutan beli juga biar kita upgrade bareng-bareng. Dan satu jawaban yang dia kasih ke gue yang membuat gue merasa bersalah. Dia tuh bilang gini, wah itu mah saya udah bukan di zamannya lagi kayak gitu, katanya gitu. Awalnya gue gak ngerti maksudnya zaman itu apa. Ternyata apa yang dia maksud ini adalah gue tuh sudah tidak berumur muda lagi gitu. Gue udah punya kewajiban lain, gue udah punya sesuatu yang harus gue kerjain lain, dan gue udah gak bisa lagi fokus sama hobi-hobi gue yang tidak menghasilkan lah istilahnya gitu. Dan ketika gue ngedenger itu, gue ngerasa kayak gue langsung diem di situ. Gue langsung mikir kayak, wah nanti gue bakal gitu gak ya? Gitu loh. Gue ngerasa kayak, aduh nanti gue bakal kayak gitu atau gimana ya?
abis itu gue skip dulu cerita ini, gue lanjut lagi ke beberapa cerita lain. Ada salah satu YouTuber, dia umurnya udah 30-40an, gue lupa, dan dia juga cerita hal yang sama. Dia bikin satu konten judulnya What I Wish I Knew When I Was 20. Jadi apa yang seandainya gue tahu ketika gue umur 20-an. Dan dia tuh bilang ketika umur 20-an itu dia tuh ngerasa kayak dia tuh ngerasa kayak seseorang yang harus kerja keras dan mencari sesuatu yang lebih keras lagi, lebih rajin lagi bekerja dan menghabiskan waktu untuk membangun karir dan segala macam. Tapi dia bilang, gue nyesel karena di umur 30 itu bukan umur 20 yang kedua gitu, tapi semacam environment yang beda gitu, lingkungan yang lebih berbeda gitu. Lo bakal ngerasa sendiri, lo bakal ngerasa mengejar impian lo sendiri. Lo bakal merasa kayak, ya gue cuman punya mungkin keluarga lo doang, karena teman-teman lo juga sudah berkeluarga dan lo sudah sulit untuk mendapatkan teman yang baru dan segala macam. Dan itu tuh yang dirasakan sama si orang ini. Dan dia bilang kalau misalkan di umur 20 itu, even lo adalah orang yang miskin atau gimana pun gitu ya, usahakan untuk nikmatin hidup lo. Karena di umur 30 itu bakal jauh berbeda daripada di umur lu 20-an. Dan kita skip lagi, ada satu pembicara, dia bilang, dia ditanya gitu sama seseorang, tapi kalau misalkan di umur 20-nya miskin dan harus kerja gimana, katanya gitu, kata si penanyanya gitu ya. Dan si pembicara ini dia bilang, ya gue juga ngerasa sangat sayang banget sih untuk orang-orang seperti itu. Tapi dia bilang gini, ketimbang gue berpikir untuk menyesali hidup karena gue terlahir menjadi seseorang yang miskin lah istilahnya gitu ya, mending ketika di umur 20 lo berpikir untuk apa sih yang bisa gue lakukan terhadap kemiskinan gue gitu. Jadi seakan-akan pola pikir atau mindsetnya tuh dirubah gitu, daripada lo menyesal di umur 20 gak bisa bermain yang banyak, tapi diubah menjadi di umur 20 gue bisa apa supaya gue bisa merubah nasib gue gitu. Karena ini loh yang namanya di umur 20-an itu, ketika si pembicara ini dibilang bahwa di umur 20 itu you can do anything but you cannot do everything. Lu bisa melakukan segala hal, tapi lu gak bisa melakukan semuanya. Jadi banyak hal yang bisa lu lakukan, tapi lu gak bisa semuanya dilakukan secara bersamaan gitu. Jadi intinya kayak di umur 20-an itu lu banyak opsi gitu, lu banyak option, lu banyak hal yang bisa lu pilih, mana sih yang bakal gue lakukan, mana sih yang gak bakal gue lakukan. Jadi intinya dia tuh bilang kalau misalkan di umur 20-an itu lu harus bisa nikmatin hidup gitu. Nah itu dari beberapa pengalaman gue ketika gue mendengarkan beberapa sharing dari orang-orang yang udah lebih tua daripada gue gitu. Nah kenapa sih menurut gue, ini menurut gue sendiri ya, umur 20 itu harus bisa nikmatin hidup. Kenapa? Karena menurut gue ketika di umur 20-an itu lu masih bisa ketemu temen lu masih bisa ketemu teman-teman lu masih bisa ngobrol sama temen lu, ketemu sama keluarga lu yang mungkin sekarang masih ada, atau mungkin lu masih punya banyak tenaga untuk melakukan banyak hal yang gila dalam arti membutuhkan banyak tenaga. Ketimbang di umur 30 nanti atau 40 atau 50, teman-teman lu udah punya keluarga, lu nggak bakal bisa ketemu lagi tiap hari sama mereka. Terus orang tua lu dan keluarga lu mungkin udah ada yang meninggal. Terus juga mungkin nanti lu udah bakal capek gitu, lu udah pelupa, atau lu mungkin bakal merasakan udah lemah aja gitu sih otot-otot lu dan segala macam, udah rasanya pengen istirahat, pengen tidur gitu, ngerti gak sih? Sebenarnya di umur 20 lu masih bisa ngelakukan apapun, ngerti gak sih? Gitu. Nah, untuk penutup dari podcast hari ini, gue mau cerita ke lu kalau misalkan gue menyesal karena di umur 15-18 tahun gue ngabisin waktu hanya untuk main game. Gue tuh nggak mau lagi nyesel untuk kedua kalinya. Jadi di umur 20-an ini gue pengen memanfaatkan hidup gue lebih baik daripada sebelumnya. Ketimbang main game dong, ya gue pengen explore lebih banyak hal gitu. Terus yang kedua, diimbangin aja sama masa depan lu. Jadi menikmati hidupnya juga harus diimbangin dengan membangun masa depan. Dan yang terakhir, ini gue baca sebuah quote dari salah satu content creator. Dia bilang kalau misalkan di umur 20 itu adalah sebuah umur di mana lo itu bisa membangun fondasi atau menghancurkan fondasi hidup lo gitu. Jadi gitu aja podcast gue hari ini mengenai hati-hati sama umur 20-an. Semoga lo bisa memperbaiki sih, tapi lebih
menjalani umur 20-an ini lebih baik daripada sebelumnya gitu. Sampai sini podcast gue hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.